Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafauzia Tosin. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pemeliharaan sistem instalasi air kotor. Instalasi air kotor. Instalasi air kotor adalah instalasi pemipaan, penyaluran atau pembuangan air kotor yang mengikuti standar dan ketentuan-ketentuan teknis sehingga tidak mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan. Saya Irwan Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan tentang instalasi jaringan air kotor yang berfungsi untuk membuang air limbah atau air buangan ke dalam saluran yang aman, sehingga tidak menyebabkan pencemaran lingkungan dan kesehatan pengguna gedung agar tidak terganggu. Dan ada beberapa macam air kotor. Air buangan dari kamar mandi, bak, baktung, air buangan dari WC yang meliputi kloset, urinoir, bidet, air buangan dari dapur, wastafel, dan air buangan yang mengandung gas, racun, bahan berbahaya, dan radioaktif. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdillah. Saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan saluran air kotor. Saluran air kotor terdiri atas dua jenis, yaitu saluran air kotor sistem terbuka dan saluran air kotor sistem air tertutup. Sistem terbuka untuk air saluran yang tidak menimbulkan bau seperti air hujan. Sedangkan sistem tertutup untuk saluran yang menimbulkan polusi atau bau seperti saluran kloset atau floor drain dan kamar mandi atau toilet. Cara perbaikan terhadap instalasi air kotor saluran tegak sebagai berikut. 1. Amplas atau buat kasar permukaan yang retak atau pada ujung sambungan. 2. Beri lem PVC pada daerah yang ingin disambung. 3. Sambungan kembali bagian tersebut. Talang datar pada atap bangunan harus diperiksa setiap 1 tahun sekali. Bersihkan tiap kotoran yang terdapat pada talang datar. Bersihkan dari bahan yang dapat menimbulkan korosif pada seng talang datar. Berikan lapisan benih setiap 2 tahun sekali agar seng talang tetap dapat bertahan dan berfungsi baik. Terus, talang tegak yang terbuat dari pipa, besi, atau PVC sebaiknya dicat kembali sekurang-kurangnya 4 tahun sekali. Bila talang tegak PVC pecah atau retak karena sesuatu benturan, perbaiki dengan melapisi dengan bahan yang sama menggunakan perekat atau lem dengan bahan yang sama. Pemeliharaan saluran drainase air hujan antara lain, periksa dan perbaiki parit-parit di sekitar bangunan, saluran drainase air hujan di sekitar bangunan dan tapak harus dibersihkan seminggu sekali. Khususnya di musim hujan, saluran drainase mengalami pemelempetan. Periksa saluran drainase jika mengalami keretakan, penurunan penggenangan air, dan lain-lain setiap tahun. Perbaikan retakan pada saluran drainase dengan menggunakan adukan pasir dan adukan semen dengan perbandingan 1:3. Apabila keretakan yang terjadi pada saluran drainase terlalu parah, bagian yang mengalami keretakan dapat dibongkar dan dibangun kembali dengan campuran semen, kerikil, dan pasir dengan perbandingan 1:2:4, atau menggunakan bata yang disesuaikan dengan saluran drainase lama. Saluran drainase yang menggenang bisa menjadi sarang nyamuk apabila terjadi bagian drainase yang mengalami penggenangan. Maka bagian tersebut dapat dibuat sama dengan permukaan tanah menggunakan water pass dan menggunakan campuran pasir dan adukan semen dengan perbandingan 1:3. Timbun dan ratakan bagian-bagian tanah berlubang agar tidak terdapat genangan air yang dapat menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Saluran tertutup pipa kloset. Permasalahan yang sering terjadi di pipa kloset adalah tersumbat, sehingga air kotor meluap kembali ke atas. Berikut cara mengatasinya. Yang pertama, jika tersumbat, kita bisa menggunakan kawat dibengkok-bengkokkan, terus bersihkan lubangnya. Yang kedua, buka box kontrolnya, gunakan pipa atau tongkat
yang cukup panjang untuk membersihkan pipa pembuangan di bak kontrol. Yang ketiga, apabila bak kontrol tidak tersedia, maka kita dapat melakukan penggalian pipa di antara bangunan septic tank dan potong paralon, kemudian bersihkan pipa tadi dengan menggunakan tongkat pembersih. Setelah selesai, sambungkan kembali pipa yang terpotong. Terus kalau pipanya sudah dibersihkan, simpan saja. Siapa tahu nanti terpakai lagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ridwansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemeliharaan instalasi air kotor, pipa drainase, kamar mandi. Pipa drainase adalah pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Pembuangan ini dapat dilakukan dengan mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Cara mencegah pemeliharaan sistem instalasi air kotor pipa drainase kamar mandi. Apabila lubang drainase untuk kamar mandi tersumbat, lepaskan tutup lubang drainase dan bersihkan pipa drainase. 2. Bila lubang drainase masih tersumbat, kemungkinan permasalahannya terletak di pipa drainase yang terletak di luar. 3. Cari pipa buangan luarnya dan bersihkan pipa yang tersumbat tadi dengan menggunakan pipa atau tongkat. Perkenalkan, nama saya Ananda Ramdhani Azahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang floor drain. Floor drain adalah satu bagian dari kamar mandi yang berfungsi sebagai tempat terbuangnya air. Pemeliharaan untuk floor drain kamar mandi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, periksa setiap saringan air yang terdapat pada lantai kamar mandi atau WC. Terus yang kedua, usahakan terdapat air pada setiap saringan untuk mencegah masuknya udara yang tidak sedap ke dalam ruangan kamar mandi atau WC. Lalu, perbaiki atau ganti tutup saringan bila telah rusak dan bersihkan dari bahan yang menempel pada lubang ujung saluran dan bersihkan bila kotor. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayat. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemeliharaan pipa air kotor septic tank dan remesan. 1. Pipa air kotor septic tank. Pipa air kotor septic tank berfungsi untuk mengalirkan kotoran dari kloset ke dalam tangki septic tank. 2. Septic tank. Septic tank berfungsi sebagai tempat proses penghancuran dioposal padat secara biologis dibantu bakteri pembusuk. 3. Remesan. Remesan berfungsi sebagai filter aliran air dari septic tank sebelum meresap ke dalam tanah. Berikut adalah contoh gambar dari pipa air kotor septic tank. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan yang dapat dilakukan terhadap pipa septic tank. Yang pertama, pipa harus diperiksa dari toilet menuju septic tank setiap bulan untuk memastikan tidak ada pipa yang rusak dan menyebabkan kebocoran maupun penyumbatan. Yang kedua, gunakan pipa paralon berdiameter 15 cm dan terbuat dari PVC yang baik kualitasnya. Berikut adalah contoh septic tank. Pemeliharaan septic tank dapat dilakukan dengan cara-cara periksa tutup septic tank sebulan sekali untuk mencegah terjadinya retakan dan kebocoran. Lalu, saat septic tank terisi penuh, kita memerlukan mobil khusus untuk menyedot tinja dan memompa keluar isi septic tank. Yang ketiga, setelah septic tank lama mengering, isinya bisa digali menggunakan sekop. Nama saya Azhar Bapala. Di sini saya akan menjelaskan tentang rembesan. Berikut cara mengatasi pada saat rembesan terlalu penuh. Yang pertama, cegah masuknya bahan yang tidak larut ke dalam septic tank. Yang kedua, jangan membuang air bekas mandi ke dalam septic tank. Yang ketiga, periksa bak kontrol bila septic tank penuh dan sedot setiap 6 bulan sekali. Yang keempat, apabila septic tank dan rembesannya dalam keadaan penuh, sedot dan kosongkan septic tank atau buatlah septic tank baru untuk memenuhi kebutuhan. Yang terakhir, periksa tutup dan saluran septic tank.
ganti jika rusak, atau atur posisinya jika longgar. Sekian dari terima kasih. kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.